Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, ada beberapa bacaan yang dianggap sulit yang ada di dalam Al-Quran. Jadi supaya lebih memudahkan dalam membaca Al-Quran, di channel ini akan kita kupas dari juz 1 sampai juz 30. Untuk video lanjutan bisa dicek pada link yang ada di atas video ini. Sekarang pada video kali ini kita fokuskan dulu pada juz yang pertama atau juz 1. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaallah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Kita lihat bacaan sulit pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Di sini ada huruf potong atau huruf muqatta'ah, tidak bisa dibaca yang tertulis. Alama, itu salah. Jadi cara bacanya harus diurai. Sekarang kita baca dulu ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita urai ayat yang pertama. Jadi sahabat Al-Quran, kalau kita urai huruf alif, ini bentuknya alif, ada fa di belakangnya. Lam ada mim sukun, mim juga ada mim sukun di belakangnya. Di antara huruf lam dan huruf mim harus ada dengungan karena ada huruf mim yang berjumpa dengan mim. Jadi yang pakai bendera panjangkan 6 ketukan. Yang tidak pakai apa-apa 1 ketuk saja. Alif lam mim. Ketika membaca juz 1, kemudian sahabat Al-Quran mendapati ayat yang panjang, di situ tanda wakafnya sedikit, maka solusinya cari huruf, diantaranya huruf waw artinya dan, fa artinya maka, summa kemudian hatta sehingga atau sampai. Cari 4 huruf ini. Hurufnya banyak, diantaranya ini yang sering muncul. Perhatikan ayat 58. Ayatnya panjang. Kalau kesulitan ketika sampai ke tanda wakaf, kita boleh berhenti di depan fa. Ini fa artinya maka. Berhenti di depan, ulang lagi dari sini. Ini ada waw, berhenti di depannya, ulang lagi dari waw. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu. Nah, berhenti dulu, ambil nafas, ulang dari fa. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul bab. Ulang lagi dari waw. Nah, jadi seperti itu cara berhenti pada ayat yang panjang. Berikutnya pada ayat yang kedua. Di sini ada titik 3 2 buah. Ini artinya waqaf mu'anaqah, tempat berhenti. Jadi kalau nampak yang titik 3 seperti ini, pilih salah satu. Jangan dipilih kedua-duanya. Nah, jadi kalau kita pilih yang pertama, Dzalikal kitabu la raib. Nanti titik 3 yang kedua lanjut saja. Fihi hudan lil muttaqin. Nah, namun biasanya yang sering dipraktekkan banyak yang berhenti pada titik 3 yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, jadi bisa pilih salah satu. Kemudian pada ayat 19, di sini ada huruf qaf. Ini sering muncul di dalam Al-Quran. Kalau ada huruf qalqalah, baju di toko, di sini ada huruf qaf.
Kalau didahului oleh huruf sukun, maka ketika berhenti harus diberikan bunyi pantulan. Wara'du wa barqa. Wa barqa. Jadi salah kalau dibaca wabar, salah. Yang betulnya wabarqa. Kemudian pada ayat 22, fathatain 2 baris di atas. Kalau kita berhenti pada fathatain 2 baris di atas, cara berhentinya hilangkan 1 dan hurufnya dipanjangkan 2 ketukan. Jadi hamzah ini cara berhentinya hilangkan 1 barisnya dan dipanjangkan 2 ketukan. Was-samaa'a binaa'a. Kemudian pada ayat 36, pada huruf waw yang bertasydid. Kalau kita berhenti di sini, wawnya disukunkan. Huruf yang berada sebelumnya, huruf dal, tekan saja ke huruf waw, tasydidkan ke huruf waw. Tekan nada suara kita. Liba'din adu. Adu. Jadi jangan dipanjangkan. Adu, itu salah. Jadi cuma ditekan saja. Adu, cuma tasydid. Adu. Kemudian ayat 60. Perhatikan di sini huruf dhad jangan dipantulkan karena tidak masuk huruf qalqalah. Ba sukun yang berjumpa dengan ba yang bertasydid tidak boleh juga dipantulkan. Karena di sini ba yang sukun telah masuk kepada huruf ba tasydid. Jadi cara bacanya faqulna rib bi'asakal hajar. Salah kalau dibaca faqulna drib bi'asa, itu salah. Faqulna rib bi'asakal hajar. Kemudian berikutnya ayat 61. Di sini ada waw sukun yang berjumpa dengan waw yang bertasydid. Jangan didengungkan di sini, cuma singgah saja huruf wawnya. Karena di sini ada pertemuan huruf yang sama, idgham mutamatsilain. Kapan waw tasydid ini boleh dengung? Kalau sebelumnya ada nun sukun atau tanwin. Di sini tidak ada nun sukun atau tanwin. Nah, jadi cuma singgah saja dia bunyinya. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian cara berhenti pada huruf yang bertasydid dan hurufnya huruf qalqalah, baju di toko. Cara berhentinya sukunkan huruf yang tasydid, huruf qalqalah, tahan 2 detik kemudian baru dipantulkan. Bi ghairil haqq. Bi ghairil haqq. Nah, jadi pantulannya telat 2 detik. Kemudian pada ayat 68, kalau seandainya kita berhenti pada huruf ya, maka huruf ya disukunkan, huruf ha yang sebelumnya dipanjangkan 2 ketukan. Karena berjumpa harokat kasrah dengan ya sukun, menjadi mad asli. Yubayyin lana ma hi. Kemudian kalau seandainya kita berhenti pada huruf ro yang seperti ini, sebelumnya ada sukun, sukunkan juga huruf ro, berikan bunyi vokal. Wala bikr. Bikr. Ini ada vokal huruf ro yang kita munculkan. Kemudian pada ayat 76, perhatikan huruf ha yang pakai bendera jumpa dengan huruf yang bertasydid. Jadi cara bacanya, baik di juz 1 maupun juz yang lain, panjangkan ha ini 6 ketukan atau 6 harokat, baru tasydid kepada huruf jim. Jadi rumusnya sahabat Al-Quran, kalau ada bendera jumpa dengan tasydid, maka cara membacanya panjangkan dulu yang pakai bendera 6 ketukan, baru ditasydidkan. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Panjangkan dulu 6 ketukan baru ditasydidkan. Kemudian ayat 85. Cara berhenti pada huruf dhad yang didahului oleh huruf sukun. Jadi dhadnya juga disukunkan, kemudian berikan bunyi vokalnya. Bibau, bibau. Kemudian ayat 87 dan 88. Perhatikan yang 87 lebih awal. Cara berhenti di sini jangan sampai dipanjangkan huruf sinnya. Yang ini huruf dal juga jangan dipanjangkan. Kadang sering dipanjangkan ketika tadarus. Jadi cara bacanya langsung dipendekkan. Birrusul. Jangan birrusul karena di sini nggak ada tanda panjang. Birrusul. Biruhil kudus.
Kemudian pada ayat 88, cara berhenti pada huruf fa yang didahului oleh huruf sukun, berikan bunyi angin atau bunyi vokalnya. Ghuluf, ghuluf. Perhatikan ayat 96. Di sini ada titik 3 2 buah. Praktek baca sama dengan surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Pilih salah satu. Waqaf mu'anaqah. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kalau berhenti di sini nanti lanjut saja pada titik 3 yang kedua. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Jadi kalau berhenti nanti pada titik 3 yang kedua, yang pertama jangan berhenti. Jadi karena ayatnya panjang, lebih saya sarankan berhenti saja pada titik 3 yang pertama. Kemudian ayat 109. Di sini ada huruf qalqalah, huruf qaf, dan dia bertasydid. Cara berhentinya sukunkan huruf qafnya, kemudian tekan bacaan kita, tunggu 2 detik baru dipantulkan. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini nanti akan sering muncul ketika membaca Al-Quran. Kemudian ayat 124 dan 125. Kita lihat dulu ayat 124. Ada huruf nun yang bertasydid. Jadi sahabat Al-Quran ada 2 huruf saja dalam Al-Quran. Kalau ada nun tasydid atau mim tasydid, cara bacanya sama. Sukunkan lalu dengungkan. 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi nun di sini kita sukunkan lalu dengungkan 2 harokat. Fa'atammahun. Jadi bunyinya kita lebihkan. Hun, jangan terbaca fa'atammahun. Jangan hu-nya, tapi bunyi n yang kita lamakan di sini. Fa'atammahun. Kemudian pada fathatain lagi 2 baris di atas. Nah, di sini kadang biasanya sering ragu juga. Jadi rumusnya mudah, hilangkan 1 lalu dipanjangkan. Musalla. Berikutnya ayat 137. Ada waw sukun. Waw sukun menjadi tanda panjang bagi huruf yang berada sebelumnya yang berharokat dhammah. Perhatikan huruf sebelumnya, apakah dhammah atau tidak? Rupanya tidak. Di sini harokatnya fathah, maka tidak dipanjangkan. Faqadih tadau, tadau. Berikutnya ayat 139. Ingat rumus tadi? Kalau ada bendera berjumpa dengan tasydid, huruf yang pakai bendera itu dipanjangkan 6 ketukan. Berarti ha panjangkan dulu 6 ketukan. Qul atuhajjunana fillah. Jadi sahabat Quran, itulah beberapa bacaan yang dianggap sulit. Moga memudahkan ketika tadarus juz 1. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.